Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati rahimakumullah, keluarga besar Ahmad Yogyakarta dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini yang disebut dengan penghulunya hari, yaitu hari Jumat. Kembali kita mengkaji beberapa faedah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan langkah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita dalam mempermudah jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa berusaha untuk menempuh jalan untuk ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya menuju surganya. Jamaah sekalian, muslimin muslimat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Telah kita selesaikan pembacaan muqaddimah dari kitabnya Ibnu Taimiyah ya, beberapa waktu yang lalu. Telah kita bicarakan beberapa faedah terkait dengan muqaddimah kitab Faslun fi Tazkiyatin Nafs. Beberapa hal yang perlu disampaikan sebelum kita mulai membahas pasal-pasal ataupun bab-bab yang ada dalam kitab ini. Sekali lagi kami menekankan beberapa hal. Yang pertama, bahwa dalam rangka menyempurnakan hidayah, dalam rangka menyempurnakan penjelasan hidayatul irsyad wa dalalah, saya memperpanjang dan memperlebarkan penjelasan dalam muqaddimah. Ini harapannya agar para pemirsa, para jamaah sekalian, masyaallah muslimin, muslimat, dan para pembaca kitab ini memiliki pemahaman yang komprehensif, memiliki pemahaman yang utuh, biar nanti tidak terjadi pemahaman yang parsial sehingga akan menyebabkan gagal paham. Jelaskan begitu, kita gagal paham sehingga kita keliru dalam memahami agama, sehingga dalam pengamalannya pun juga akan menjadi masalah karena berawal dari ilmu yang salah pula. Sehingga kalau ada di antara kita, di antara pemirsa sekalian rahimahullah dimanapun kita berada, setelah memahami muqaddimah dari pembahasan kitab ini, kemudian ketika berbincang-bincang tentang persoalan apapun dalam agama ini, telah kita ketahui bersama, ad-dinu tauqifiyun. Agama adalah sesuatu yang tauqifi, sesuatu yang paket, sesuatu yang sudah pasti, sehingga kewajiban kita adalah ittabi'u wa la tabtadi'u. Kewajiban kita adalah berittiba dan jangan membuat sesuatu yang baru. Faqad kufitum, karena agama ini telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah disampaikan dengan sejelas-jelasnya oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita berbicara tentang sholat tarawih, yang bentar lagi insyaallah taala kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita berdoa, kita semuanya diberikan barokah dan diberikan umur panjang sehingga bisa memenuhi bulan Ramadan dan diberikan taufik untuk bisa beribadah di dalamnya. Tatkala kita berbicara di antara ibadah khususnya dalam bulan Ramadan, maka di antara persoalan yang sering muncul, yang sering dibicarakan oleh kita semuanya, khususnya orang-orang yang mohon maaf pemahamannya masih awam, masih pemula, selalu kita akan temui dari tahun ke tahun, khususnya di Indonesia juga, kita saling berselisih dan masih mempermasalahkan persoalan tarawih. Apakah tarawih kita ini 11 rakaat dengan witirnya, atau kita 23 rakaat dengan witirnya tentunya ya. Ada lagi permasalahan semakin panjang. Ini yang 11 rakaat pun ini 2-2-2-3 atau 2-2-2-1 ataukah 4 rakaat baru 3 rakaat witirnya. Ini yang mana? Ini sebenarnya yang bagaimana kita? Harusnya permasalahan ini tidak perlu diperpanjang dan tidak perlu diperselisihkan kembali, karena semuanya telah thubut, telah tetap dalam dalil, sehingga kewajiban kita adalah ittabi'u wa la tabtadi'u. Sekali lagi kita action kewajibannya, udah berittiba, sudah jelas dalilnya, sudah jelas tuntunannya, kita tinggal jalan saja. Kalaupun ada orang masih, saya ini mengikuti Imam Syafi'i misalnya, saya ini fanatik Imam Hambali, maka orang yang demikian berarti dia belum memahami secara utuh alias gagal paham memahami muqaddimah yang telah kita sampaikan dalam beberapa episode, dalam beberapa pertemuan, bahkan kalau tidak salah lebih dari 10 pertemuan. Ini harusnya membuat kita jadi semakin gamblang, tidak ada lagi keraguan dalam kita mengamalkan agama,
karena al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali janganlah kita ragu dalam menerima dan mengamalkan kebenaran yang telah kita terima. Toh yang demikian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih ada, kita sudah menjelaskan dengan panjang lebar, dengan santun, dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya, diberikan dalilnya, Qur'annya begini, hadisnya begini, athar para salaf begini, para ulama begini, para sahabat demikian. Kemudian masih ada di antara kita yang belum menerima, masih ada yang mempermasalahkan, bahkan memperpanjang pembicaraan dengan berdebat kusir. Maka cukuplah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya hidayatut taufik, semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita semuanya, baik ustadznya, baik para pendengarnya, siapapun yang telah mengetahui kebenaran, adalah untuk menyampaikan kebenaran itu dengan sejelas-jelasnya. Adapun selanjutnya mengenai hidayatut taufik, sepenuhnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri yang memiliki hak prerogatif, hak secara mutlak untuk memberikan hidayah kepada orang-orang yang pantas menerimanya. Karena hidayah merupakan sekali lagi rezeki yang tidak diberikan kepada semua orang, dan itu merupakan nikmat yang paling besar yang diterima oleh manusia, sehingga kita pantas bersyukur kalau pada hari ini, pada hari Jumat khususnya, kita masih bisa bertemu meskipun secara daring, secara online, masih mau dan masih digerakkan hatinya untuk mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini merupakan indikator bagi kita semuanya bahwa kita yang duduk di majelis ini, majelis secara online ini, kita tetap diberikan hidayah dan diberikan kebaikan-kebaikan yang sangat besar yang tidak diberikan kepada semua orang. Kita sama-sama berdoa sekali lagi agar kita mampu memahami pembahasan secara utuh dalam pembahasan kitab ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan fahman wafian, memberikan pemahaman yang utuh, kemudian diberikan pemahaman untuk memberikan hidayah kepada orang lain, sehingga kebaikannya pun terus bertambah dan terus bertambah, sehingga yang ada adalah amal jariah salah satu di antara tiga yang tidak akan putus ketika kita meninggal. Di antaranya adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, yang di-share, yang disampaikan dan diamalkan oleh kita dan oleh orang-orang yang mendengarkan ilmu dari kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu keluarga besar Ahmad Yogyakarta, sebuah kebenaran pastilah sesuatu yang baik, dan apa yang disampaikan di Al-Qur'anul Karim, apa yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau, dan khususnya kitab yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, semuanya berisi hal-hal yang Masya Allah sangat berfaedah, berisi dengan Al-Quranul Karim, berisi faedah hadis-hadis Nabi, dan berisi athar-athar sahabat. Maka kewajiban kita untuk memperdalam, untuk memperkuat niat kita dan azam kita untuk mengetahui kebenaran. Karena sesungguhnya sekali lagi hak untuk memberikan hidayah kebenaran hanya datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat adalah orang yang mengikuti ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Qur'anul Karim dan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta asar dari para sahabat semuanya berisi kebenaran, karena tidaklah mereka datang kecuali dari wahyu yang telah diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Kemudian secara bersambung, secara bersanad, pesan ilahi ini di-share oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, para tabi'in dan para tabi'in, dan kepada para ulama serta kita semuanya yang mengikuti manhaj beragama sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan mereka itulah insyaallah ta'ala yang berjalan di atas kebenaran meskipun itu hanya satu orang. Kata Rasulullah SAW, yang mana kebenaran adalah ma'ana alaihi wa ashabi, yang namanya kebenaran adalah apa-apa yang aku dan para sahabatku ada di dalamnya. Dalam satu asar jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah disebutkan bahwa pada hari kiamat ada segolongan umat yang mengaku umat Rasulullah SAW. Mereka mengaku umat Islam, mereka mengaku beriman pada Allah dan beriman pada Rasulnya Muhammad SAW. Kemudian kita mengatakan, aku adalah sahabatmu ya Rasulullah, ma ana alaihi bi ashabi. Sesungguhnya aku adalah bukan sahabat kalian, dan karena bukan sahabatku. Kenapa demikian?
karena mereka telah menyelisihi sunnah Nabi SAW sepeninggal beliau. Mereka telah menyelisih jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Padahal jalan kebenarannya satu, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, kata Rasulullah SAW. Apa yang aku dan para sahabatku ada di dalamnya, itulah kebenaran, dan kebenaran hanya satu. Dan kewajiban kita untuk mengikuti kebenaran yang satu itu, karena yang satu itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat dimanapun kita berada, mudah-mudahan sekali lagi kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kaidah besar dalam agama kita ini, bahwa namanya kebenaran, satu kebenaran pasti mengandung kebaikan. Artinya satu kebenaran pastilah baik bagi kita semuanya. Satu kebenaran pasti baik untuk diri kita, untuk kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Itu kebenaran. Tapi sebaliknya, tidak setiap kebaikan, tidak setiap sesuatu yang dianggap bermanfaat oleh manusia itu kemudian menjadi kebenaran yang harus kita ikuti. Karena sekali lagi, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenarannya satu, apa yang datang dari Rabb kalian, dan itu diwahyukan kepada Rasulullah SAW dan diejawantahkan dalam sabda Nabi SAW, ma'ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang aku dan para sahabat di dalamnya, itulah kebenaran yang harus kalian taati. Dalam satu hadis Rasulullah SAW juga bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti mereka masuk surga, illa man abah, kecuali segolongan orang yang memang enggan untuk masuk surga. Wa qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat heran dan bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang enggan itu? Siapakah orang-orang yang enggan masuk surga itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Barang siapa yang taat kepadaku, mengikuti sunnah-sunnahku, mengikuti jalanku, merekalah orang-orang yang mengendaki surga. Sedangkan orang yang menyelisihiku, orang yang bermaksiat kepadaku, menyelisihi jalanku, maka hakikatnya mereka adalah orang-orang yang enggan, meskipun mulut mereka, lisanul qaul mereka mengatakan, aku cinta Rasulullah, aku tidak berbuat bid'ah, aku tidak berbuat menyelisihi apa yang disabdakan Rasulullah, tapi aku adalah orang-orang itu Rasulullah. Meskipun mulut mereka demikian, tapi kata Rasulullah, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang menyelisih jalanku, meskipun mulutnya tidak mengatakan aku menyelisih dan aku enggan masuk surga, pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang enggan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang demikian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebenaran kepada dalam hati kita, menetapkan kebenaran itu sampai ajal menjemput kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kita meninggal kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan kita berserah diri kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada wahyu yang diberikan pada Rasulnya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah husnul khotimah, itulah sebaik-baik kematian yang akan mendorong kita, kematian yang akan mengantarkan kita pada kehidupan yang lebih abadi, kehidupan yang lebih berbahagia, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkait kebaikan dan kebenaran, setiap kebenaran pasti kebaikan, dan sangat indahlah satu ungkapan yang disampaikan oleh para penyair Arab yang mereka mengatakan, izra jamilan walau kana fi ghairi mawdi'ihi walan yadhi al-jamilu aynama zuri'a. Tanamlah kebaikan itu, yang dimaksud adalah kebenaran, karena kebenaran pasti mengandung kebaikan. Tanamlah kebaikan itu dimanapun, meskipun itu bukan tempat yang baik untuk kebaikan, bukan tempat yang tepat untuk kebenaran. Falan yadhi al-jamilu aina zuri'a. Karena sesungguhnya kebenaran, sesungguhnya hal kebaikan ini dimanapun kita akan menanamnya, sekalipun di tempat yang paling jelek di muka bumi ini, ingatlah, kebenaran itu pasti tetaplah kebenaran, dan kebenaran itu pastilah kebaikan, dan kebenaran itu pula lah yang akan menyelamatkan kita semuanya, meskipun terkadang kita tidak menyadari. Dan ingatlah, kebenaran, peringatan kepada kebenaran, mengajak pada hidayah, suka pun tidak suka,
suatu saat sedikit atau banyak itu akan memberikan manfaat, akan memberikan dampak untuk kehidupan orang yang diberikan hidayah, kehidupan dunia mereka maupun akhirat mereka. Terlebih lagi kepada orang yang memberikan hidayah, meskipun ditolak, meskipun justru kita dimusuhi ketika kita menyampaikan kebenaran, tapi ingatlah, namanya kebenaran dimanapun kita letakkan, dimanapun kita share, dimanapun kita berikan, maka kebenaran akan berbalik kebenaran, kebaikan kepada diri kita semuanya. Dan tidak ada istilah kebenaran itu sia-sia. Dimanapun kita menanam, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu kebaikan minimal akan dibalas dengan 700 kebaikan di dunia dan akhirat. Meskipun orang yang memberi hidayatul irsyad tadi, ataupun yang menerima hidayah ini belum merasa pada saat itu, tapi yakinlah suatu saat pasti akan bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan istiqomah kita untuk terus mengkaji, mendalami ajaran agama kita sebagai bagian man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah kehendaki kebaikan padanya, maka tandanya hanya satu, dia akan dipahamkan untuk mengamalkan dan mempelajari ajaran agamanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.